Di Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi SAW mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah iblis, syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka pada saat ide-ide dikumpul, dan Abu Jahal mengatakan, lebih baik kita berikan atau keluarkan dari setiap suku yang ada di Mekah yang tidak beriman pada Muhammad anak muda yang paling kuat, kemudian dibayar, lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan. Maka syaitan pun berkata, inilah pendapat. Pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal. Lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu, sebagaimana sudah kita tahu kisahnya. Lalu Nabi SAW pada saat itu menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya, dan beliau di awal malam itu keluar, kemudian sambil membaca surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat seluruh musuh-musuh Allah itu tertidur. Lalu Abu Bakar ke rumah, lalu Nabi SAW ke rumah Abu Bakar, dan Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi SAW datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, keluarkanlah semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua ya saudara perempuan nih, tapi lain ibu, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka anak-anak saya, tidak ada masalah. Lalu kata Nabi SAW, hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani anda? Maka kata Nabi SAW, iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku. Dan kata para ulama, ini adalah pengkhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar, dan hanya satu orang. Ya, ada hanya satu orang, dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya, dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau, ya, saya suka orang ini, ditunjuk seseorang gitu. Kata Umar, apa kau sudah pernah safar bersama dia? Kata orang tersebut, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya. Ternyata tolok ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya, safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, pengorbanan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya. Itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar, dan tidak gampang. Biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya, itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya, dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat, dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis
Ya karena senangnya pada saat itu, karena gembiranya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Ustadz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar, Pak Ustadz. Ya, kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah, pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dijaga, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah menjalani beragam aktivitas dalam konteks berkehidupan di muka bumi ini. Telah mengantarkan pula kita selain ke beragam tempat, juga perjalanan waktu yang tak terasa terkadang telah melampaui bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bahkan uniknya tak terasa pula bahwa saat kita beraktivitas kini, waktu tahunan dalam penanggalan Hijriah telah berganti. Ya, sekarang telah kita masuki tahun 1444 Hijrah. Tepatnya kita berada di bulan Al-Muharram, bulan pertama yang mengawali penanggalan Hijriah. Ada hal yang sangat penting barangkali untuk kita semua sadari, bahwa penetapan tahun Hijriah itu bukan sekedar memberikan kesan perubahan tanggal, menunjukkan waktu-waktu yang ditetapkan dalam sistem penanggalan Islami, khususnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atas usulan salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih daripada itu, penetapan momentum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan, yang berkemajuan, seakan memberi kesan kepada kita bahwa setiap kita melangkah, kapanpun itu, dimanapun itu, umat Islam itu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, kurikulum kehidupan yang didesain sempurna, mesti memberikan warna-warna kehidupan yang mencerahkan, bersumbangsih dalam segala hal yang positif, merubah sesuatu yang tertinggal menjadi berkemajuan, merubah sesuatu yang cenderung redup, gelap menjadi sesuatu yang terang dan mencerahkan, merubah suasana yang sulit menjadi lapang. Itulah ciri khas Muslim dengan membawa tuntunan Islami.
Karena itu, perjalanan setiap muslim ke berbagai tempat seringkali disebut dengan fatah. Fathu Makkah, Fathul Andalus. Selalu menggunakan kata fathu, fathu, fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Fatah itu bukan penaklukan. Fatah itu bukan ekspansi. Tapi fatah lebih kepada membuka segala ruang-ruang kebaikan. Membuka segala jenis kemuliaan yang mungkin didapatkan. Karena itu, Allah memiliki nama Al-Fattah, yang membuka segala ruang kemuliaan, yang membuka segala yang sulit menjadi ringan dan mudah, serta membuka segala peluang-peluang yang terbaik untuk hamba-hambanya. Hijrah juga dipahami dalam hadis Nabi SAW adalah meninggalkan segala yang kurang baik menuju kepada setiap yang mulia, meninggalkan yang salah, yang terlarang, menuju yang soleh, yang dianjurkan. Wal hijratu, dan hijrah itu esensinya ialah berpindah, man hajara amman nahallahu anhu, bagi siapapun yang mampu berpindah dari keadaan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kepada segala hal yang direstui oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segala yang dilarang itu singkatnya disebut dengan muharram. Bertutur yang tidak baik itu dilarang, muharram. Mendengar yang tidak elok itu dilarang, muharram. Berzina, korupsi, menipu, membunuh, merampok, membuat hoax, menghadirkan segala bentuk tindakan kontraproduktif yang negatif, itu dilarang. Itu adalah muharram. Hukumnya haram. Jika kita ingin menjadikan semua itu sebagai landasan dan waktu serta momentum untuk memulai meninggalkan segala yang dilarang itu, maka rumus cepatnya tambahkan alif lam di depan kata muharram sehingga katanya berubah menjadi Al-Muharram. Bulan pertama di tahun Hijriah diberi nama dengan Al-Muharram. Bukan sekedar ingin menunjuk waktu yang telah berubah. Berganti bulannya, berganti tahunnya. Tidak. Esensinya ini ingin memberikan pelajaran yang dalam kepada kita semua. Jika kita ingin berhijrah menuju sifat-sifat yang mulia, yang direstui oleh Allah dan Rasulnya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang Allah dan Rasulnya larang. Maka dengan itu akan terbuka semua peluang-peluang kebaikan yang mampu dilakukan oleh seluruh bagian tubuh kita. Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijrah. Semoga dengan itu mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dan mengantarkan kita pada kesolehan yang paripurna. Itulah esensi hijrah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.